The 100 Part 27, di mana akhirnya eksperimen terhadap Bailey dimulai. Setelah semua orang di sana sepakat untuk melakukannya demi keselamatan semua orang. Setelah semuanya siap, Abby lalu memerintahkan Jackson untuk memulai percobaannya. Jackson lalu mengaktifkan sinar radiasi ke tabung Bailey dan menaikkan kadar radiasinya perlahan sambil menjelaskan di mana kadar radiasi manusia tanpa naik blood dan kadar radiasi hujan hitam. Grim memastikan tidak ada gejala terlihat yang muncul, sementara Abby memastikan kondisi vitalnya baik-baik saja. Sampai di tingkat 2000, di mana itu adalah kadar radiasi dalam hujan hitam. Grim dan Abby masih mengidentifikasi kondisi Bailey baik-baik saja. Hal itu membuat semua orang di sana senang karena eksperimennya akan berhasil. Sayangnya di tingkat radiasi 2500, Abby melihat kondisi Bailey seketika memburuk. Dan Griff melihat Bailey mulai mengeluarkan luka radiasi. Bailey pun bangun karena kepanasan akibat terpapar radiasi dengan seluruh badannya yang terlihat melepuh. Abby berniat mengeluarkan Bailey dari sana, namun Jackson menahannya karena tabungnya masih belum aman. Bailey semakin memburuk setelah muntah darah hingga akhirnya Bailey pun tewas. Eksperimen Abby gagal dan mereka semua terlihat sedih dengan hal itu. Di Arcadia, Jahat tengah memimpin upacara pemakaman 18 korban hujan hitam, termasuk Lois. Bellamy melihat Jasper meninggalkan upacara itu dan bergegas keluar dari Arcadia, membuat Bellamy khawatir dengannya. Bellamy menanyakan apakah Jasper mempunyai tenda kimia untuk berlindung dari hujan hitam. Tanpa tenda itu, Jasper tidak boleh pergi. Akhirnya Bellamy pun mengikuti Jasper karena ia memiliki tanda kimia itu dan Jasper benar-benar tidak bisa dicegah untuk pergi. Harper mendengar Nila yang tengah memberikan kalimatnya untuk orang-orang yang telah mati. Harper menanyakan apa arti dari kalimat Nila katakan. Tak lama Jahat mendekatinya karena kalimat dari Abu, kita akan bangkit. Membuatnya penasaran dari mana asal kalimat itu. Nila mengatakan bahwa Jahat harus menanyakan kepada Flamekeeper karena mereka bisa mengucapkan kalimat itu sebelum mayat dibakar. Jahat lalu menemui Ken dan menunjukkan segel level 11 bunker Skandon yang ia temukan. Jahat menjelaskan bahwa ada kaitannya antara Flamekeeper dengan bunker di level ke-12 yang bisa menyelamatkan mereka. Ken lalu mengatakan bahwa ia bisa membantu mencari Gaia dengan menghubungi Indra. Jahat lalu berniat untuk segera membentuk tim dan Ken memperingatkan bahwa Polis adalah daerah perang untuk saat ini. Jahat menjelaskan bahwa untuk kesana mereka butuh pemikir bukan bertarung. Harper menghampiri Monty yang tengah bersiap dan menanyakan tugas apa yang Monty laksanakan. Monty mengatakan bahwa Ken dan Jahat membutuhkan seorang insinyur untuk misi mereka. Harper sepertinya khawatir Monty tidak akan kembali lagi bersamanya mengingat 10 hari lagi gelombang radiasi akan datang. Monty berusaha menenangkannya bahwa mereka akan mencari solusi. Harper akhirnya melepaskan Monty pergi setelah bersiuman. Beralih ke laboratorium di mana mereka semua sedang membagi tugas. Jackson dan Abby mereview kembali hasil eksperimen mereka. Raven memeriksa cuaca di luar, sementara Grip dan Luna membereskan tabung bekas Baileys. Luna menemukan batu-batu leluhur yang Baileys simpan. Jackson dan Abby tampaknya menemukan alternatif lain yang bisa mereka uji. Nampaknya pengujian yang ingin Abby dan Jackson lakukan kembali mengundang tanggapan negatif dari rekannya yang lain. Karena itu sama saja membunuh orang untuk kedua kalinya jika gagal. Luna heran dengan mereka yang ingin berburu untuk dibunuh. Bahkan Bailey saja menghormati orang mati dengan memakai batu leluhurnya. Beberapa fakta itu akhirnya membuat Grim menyadari bahwa yang baru saja mereka bunuh adalah bukan Bailey. Grim marah dan menanyakan kepada Emory siapa yang baru saja mereka bunuh. Emory langsung bergegas berniat menghancurkan mesinnya, namun Rowan berhasil menahannya. Emory lalu meminta Murphy melakukan itu dan Miller langsung menodong Murphy dengan pistolnya. Rowan mengatakan bahwa mereka mendapat seseorang yang bisa mereka uji. Sementara itu Bellamy dan Jasper masih berjalan di tengah hutan meskipun hari sudah gelap. Jasper mengatakan bahwa ia berusaha membantu Bellamy untuk melakukan apapun yang ia mau daripada harus memikirkan hari akhir. Jasper lalu menunjukkan kacang beracun yang sempat membuat satu camp dropship mengalami halusinasi. Jasper mengambil kacang itu dan mengajak Bellamy untuk memakannya juga.
Di lab, Murphy dan Emory dikunci di ruang kapsul. Raven menanyakan apakah Abby benar-benar akan menggunakan Emory untuk eksperimen selanjutnya. Abby menjelaskan bahwa jika mereka tidak melakukan apapun, mereka semua akan mati. Abby lalu meminta Jackson untuk mempersiapkan pengambilan darah Luna. Namun Luna menolak karena ia tidak ingin darahnya membunuh orang tak bersalah lagi. Griff berusaha membujuk Luna, namun Luna tetap pergi. Rowan lalu menghalangi jalan Luna dan membuat Luna terpaksa melawan Rowan dengan kondisi pinggulnya yang masih sakit. Dengan terpaksa, Rowan akhirnya melumpuhkan Luna. Raven lalu menyamakan apa yang mereka lakukan dengan Moonwither yang sama-sama menggunakan sumsum tulang belakang. Adegan berlanjut ke polis di mana Ken bersama Jaha dan Monty menemui kawanan Indra. Di sana mereka melihat mayat-mayat bergeletakan akibat hujan hitam. Indra lalu mendekati Ken. Begitu juga dengan Ken yang kemudian berterima kasih karena Indra mau menemuinya. Namun tanpa basa-basi Indra langsung memukul Ken. Indra berpikir bahwa Skycrew dan Azgeda membuat aliansi baru yang sepakat untuk menyelamatkan keduanya, bukan Trikru. Ken lalu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari solusi lain dan tidak ada gunanya Skycrew dan Trikru berperang. Indra lalu pergi dan Ken mengatakan bahwa ia datang untuk menemui anaknya karena bisa saja anak Indra menyelamatkan mereka semua. Indra lalu berbalik dan menanyakan bagaimana cara Gaia menyelamatkan semua orang. Singkatnya Indra membawa Ken dan tim menemui Gaia. Monty menyadari bahwa tato yang ada di lengan atas Gaia sama dengan logo yang ada di segel yang Jaha temukan. Ken meminta Gaia membantu Skycrew sekarang setelah Skycrew membantunya mengamankan api itu. Gaia lalu menjelaskan bahwa simbol itu menghiasi ruangan BK, Pramheda atau ruang suci. Jaha berniat ke sana dan Indra mengatakan bahwa mereka harus bertarung karena ruangan itu dikuasai oleh Azgeda. Ken menjelaskan bahwa segel yang ia bawa akan membuat mereka masuk tanpa korban. Indra mengatakan bahwa semakin dekat dengan Prime Faya, aliansi akan kurang berarti. Di laboratorium, Raven menghampiri Abby yang tengah mengambil darah Luna. Abby mengatakan bahwa setelah mereka bertahan hidup, mereka akan kembali mencari rasa kemanusiaan mereka lagi. Raven menyadari bahwa kalimat itu pernah diucapkan oleh Moonwither. Rowan menghampiri Griff dan berusaha membuat perasaan Griff lebih baik atas apa yang telah ia dan timnya lakukan demi mencari solusi untuk bertahan hidup. Di polis, Ken dan timnya bersama Indra akhirnya menuju kuil tempat BK Pramheda dengan menunjukkan segel Rowan untuk mendapat jalan yang aman. Saat mereka sudah diizinkan masuk, Indra mendadak membantai habis seluruh penjaga Azgeda yang ada dengan senapan Monty. Ken membentak Indra karena penjaga Azgeda telah mengizinkan mereka lewat. Indra mengatakan bahwa Azgeda tidak akan tahu jika memang ada bunker di kuil. Setelah berhasil masuk ke ruang suci itu, Gaia lalu menunjukkan di mana ruangan yang ia maksud. Jaha lalu berusaha membuka pintu di lantai itu. Karena Jaha gagal membuka pintu itu, Ken meminta Indra untuk memerintahkan pasukannya berjaga agar mereka tidak terkepung oleh Azgeda. Meskipun awalnya Indra menolak, namun setelah Gaia memintanya, Indra akhirnya bersedia memindahkan pasukannya untuk memberi waktu kepada mereka membuka bunker itu. Indra meminta senjata Monty dan Ken untuk menghalau pasukan Azgeda dan meminta Gaia untuk terus berdoa sebelum ia pergi meninggalkannya. Jasper membawa Bellamy untuk menikmati pesta bersama yang lain. Terlihat ada Harper, Nila dan teman-teman yang lain tengah menari sambil minum-minum. Seorang wanita lalu menggoda Bellamy untuk bergabung dengannya, hingga akhirnya Bellamy pun ikut menikmati pesta itu. Di sisi lain, Emory meminta agar Murphy bersikap seolah ia memihak Griff, agar Murphy tidak dijadikan target selanjutnya oleh Abby dan yang lain. Keduanya berdebat hingga akhirnya Griff datang bersama Miller dan Rowan untuk membawa Emory. Murphy terus meronta berusaha menghentikan mereka, namun Emory harus tetap dibawa. Griff meyakinkan Murphy bahwa Emory akan baik-baik saja. Namun Murphy mengancam bahwa jika Emory mati, maka Griff juga akan mati. Griff kembali meyakinkan Abby untuk melakukan tugasnya. Namun Abby berhenti karena tidak bisa. Griff lalu mengambil suntikan itu dan melanjutkan tugas Abby. Bukannya menyuntikkan darah itu ke Emory, Griff malah menyuntikkan neck blood itu ke tangannya sendiri dan mengatakan bahwa mereka akan menguji Griff.
Saat Griff sudah siap untuk masuk ke tabung percobaan, Abby menahan Griff dan mengatakan bahwa Griff akan mati karena ia melihatnya sendiri seperti Raven melihat roket di laboratorium itu. Abby lalu menghancurkan tabung itu agar Griff tidak melakukan uji cobanya. Griff lalu menenangkannya. Kembali ke polis di mana pasukan Trikru semakin terpojok dan Indra memperingatkan Ken dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Karena Indra tidak bisa mengorbankan menaranya untuk kuil itu, akhirnya Ken membujuk Jaha untuk pergi dari tempat itu karena mereka masih belum bisa membuka bunker. Sayangnya Jaha memilih untuk tetap tinggal di sana apapun yang terjadi. Begitu juga Monty. Jaha memberikan segel ke-11-nya kepada Monty. Saat Jaha kembali mengucapkan kalimat dari Abu, kita akan bangkit. Monty menyadari bahwa mungkin itu bukan sekedar moto. Monty lalu mempunyai ide untuk membakar segel itu. Setelah mendapatkan izin dari Jaha, Monty memasukkan segel itu ke dalam api. Dan api itu berubah warna menjadi pink. Jaha menutup api itu dan saat ia kembali membukanya, segel ke-11 berubah menjadi segel ke-12. Jaha segera memasukkan segel itu ke dalam kunci bunker yang ada di lantai. Akhirnya mereka berhasil menemukan bunker itu. Setelah yakin bahwa ada bunker dalam kuil itu, Indra memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan kuilnya. Ken lalu mempersilahkan Jaha untuk masuk terlebih dahulu. Di dalam bunker mereka menyisir dan memastikan bahwa bunker itu bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan semua orang. Terlihat Murphy, Emory, dan Raven tengah mengemasi barang-barang di laboratorium. Mendadak Raven mendengar program peluncuran roket dimulai. Setelah Murphy dan Emory pergi meninggalkannya, Raven pergi ke roket dan mengecek kondisinya. Di dalam, Raven melihat BK yang mengatakan bahwa untuk apa mereka bertahan di lubang bawah tanah jika mempunyai roket yang bagus. Raven lalu mengeluarkan darah dari hidungnya dan kembali mengalami kejang. Adegan selanjutnya memperlihatkan Octavia yang tengah membantu Ilian merawat tanahnya. Tak lama datang seorang wanita bernama Ankara memanggil dia. Rupanya Ankara mengajak Ilian untuk turun ke perang sekutu mereka yaitu Trikru untuk mengusir Asgeda dari polis. Ilian menolak untuk ikut dan mengusir Ankara dari lahannya dengan alasan bahwa ia tengah sibuk. Di campnya, Jaha memberikan kabar mengenai bunker yang ia dan timnya berhasil temukan di kuil. Ia menjelaskan bahwa bunker itu bisa melindungi semua orang dan menyediakan air untuk mereka. Kabar itu disambut bahagia oleh semua orang di sana. Harper terlihat bangga dengan kerja Monty yang berhasil menemukan bunker itu bersama Jaha. Jaha mengatakan bahwa mereka semua akan segera berangkat esok hari. Bellamy lalu mengajak Monty untuk berkemas. Riley menanyakan kepada Jasper apakah mereka akan hidup di bunker mengikuti perintah Jaha itu. Jasper menjawab bahwa mereka tidak akan mengikuti Jaha. Beralih ke Abby dan tim yang hendak bertemu Ken. Sebelum Griff turun, Abby menahannya dan menjelaskan bahwa Ken membuat kesepakatan baru dengan Trikru atas bunker yang akan mereka bagi bersama tanpa Asgeda. Griff nampaknya kecewa karena mereka membuat kesepakatan tanpa memikirkan Asgeda, yang juga sekutu mereka karena sebelumnya Griff juga telah membuat kesepakatan dengan Asgeda. Rowan lalu menanyakan di mana para penjaga Asgeda. Ternyata mereka sudah dikepung pasukan Asgeda yang dipimpin oleh Echo. Singkatnya, Echo membawa Rowan untuk menjelaskan apa yang terjadi di polis. Echo menjelaskan bahwa Skycrew telah membuat aliansi bersama Trikru, di mana Trikru merelakan menara mereka demi mempertahankan kuil, yang menurut Echo sangat tidak masuk akal. Rowan lalu meminta Echo untuk memposisikan sisa prajuritnya menjaga kuil. Setelah Wanheda dibawa menemui Rowan, Rowan meminta Echo meninggalkan mereka. Rowan berterima kasih kepada Griff yang telah berusaha mengingatkan Rowan sebelumnya. Rowan kesal karena Skycrew telah mengkhianatinya dengan membuat aliansi bersama Trikru. Griff menjelaskan bahwa yang bisa dilakukan Indra hanya membicarakan keputusan itu dengan Rowan, karena mereka tidak akan bisa masuk ke bunker tanpa izin dari Rowan. Sementara radiasi akan segera datang dalam 6 hari ke depan. Rowan akhirnya setuju untuk tidak melawan Trikru dan berbicara baik-baik namun tanpa Ken, melainkan dengan Griff. Beralih ke Arcadia di mana Monty menanyakan kenapa Harper tidak berkemas, karena bunker Scandown akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk hidup. Harper mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi. Monty lalu mengerti bahwa Harper masih tenggelam dalam perasaan bersalahnya atas kematian Lois.
Monty menjelaskan bahwa Harper bukan tidak mau menolong Lois, melainkan karena Harper ingin tetap hidup, dan itu adalah sebuah naluri bertahan hidup. Monty mengatakan Harper sebagai pengecut untuk pertama kalinya karena Harper menyia-nyiakan kesempatan keduanya untuk hidup di dalam bunker. Di jalan, Nila berpapasan dengan Harper yang berjalan ke arah yang berbeda. Nila mengingatkannya, namun Harper yakin dengan jalan yang ia ambil. Rupanya di tempat makan, Jasper dan kawanannya telah berkumpul dan sepakat untuk tidak ikut Jaha ke bunker. Harper ternyata datang ke sana untuk bergabung bersama mereka. Jaha menghampiri mereka dan mengatakan bahwa partisipasi mereka untuk pergi ke bunker bukanlah sebuah opsi. Jasper menjelaskan bahwa saat fajar tiba, mereka akan segera berangkat. Setelah Jaha pergi, Harper khawatir bahwa Jaha dan yang lain pasti akan membuat mereka ikut bersama ke bunker. Jasper menjelaskan bahwa siapapun boleh ikut dengan Jaha dan keluar dari sana, namun jika mereka memilih tetap di sana dan mati, maka Jasper akan selalu bersama mereka. Ternyata semua orang di sana memang memilih untuk menghabiskan sisa hari-hari mereka di Arcadia. Di laboratorium, Emory memperhatikan Raven yang seolah sedang berbicara sendiri. Raven kembali berhalusinasi dan melihat Becca mengajaknya berbincang. Becca mengingatkan bahwa waktu Raven akan segera habis karena otaknya akan segera tidak berfungsi. Becca ingin Raven bebas tanpa menjadi pesuruh Griff. Namun Raven tidak punya cukup bahan bakar untuk kembali ke angkasa. Becca menjelaskan bahwa ia tidak membahas mengenai kembali ke angkasa. Emory mengatakan bahwa Miller dan yang lain tidak akan kembali untuk mereka karena seharusnya mereka sudah kembali. Mereka tidak bisa ke poli sendirian karena perahunya ada di sisi seberang. Murphy lalu mempunyai ide agar mereka bertahan selama 5 tahun di bunker mercusuar. Karena selama itu mereka tidak akan kelaparan. Karena mereka memiliki cinta. Beralih ke kuil di mana Rowan mengajak Griff untuk turun ke bunker. Di dalam bunker, rupanya Rowan dan Griff disambut oleh Indra. Meskipun Premfaya semakin dekat, namun Indra tidak bersedia untuk berdamai dengan Asgeda. Setelah Asgeda membakar salah satu camp mereka, keduanya akhirnya memilih jalan berperang meskipun Griff berusaha menengahi mereka. Setelah semuanya meninggalkan kuil, Griff mengunci pintu kuil dari dalam dan berbicara dengan Gaia. Griff lalu mengambil pisau dan menyayat telapak tangannya yang kemudian mengeluarkan darah hitam setelah ia menyuntikkan darah hitam dari sumsum tulang belakang Luna. Griff lalu meminta agar Gaia menjadikannya seorang komandan. Kembali ke Arcadia di mana Jaha bersama Bellamy, Monty dan beberapa penjaga hendak menggebrek Jasper dan kawanannya yang menolak pergi ke bunker. Karena mereka tidak bisa dibujuk baik-baik, Jaha meminta penjaga untuk meledakkan pintu itu yang beresiko membuat orang-orang di dalam terluka. Jasper mengatakan bahwa jika tidak ingin ada yang terluka, maka jangan buka pintunya. Ia lalu membesarkan kembali volume musiknya dan kembali berpesta dengan yang lain. Bellamy mengatakan bahwa Jasper dan kawanannya punya pilihan untuk bertahan hidup atau mati. Jaha akhirnya memerintahkan mereka semua untuk mundur karena Bellamy benar. Mereka tidak bisa menyelamatkan seorang yang tidak ingin diselamatkan. Jaha dan kawanannya pun pergi meninggalkan Monty dan Bellamy. Monty bertanya kepada Bellamy, apakah jika Octavia di sana, Bellamy akan meninggalkannya begitu saja. Bellamy mengatakan bahwa jika Octavia ada di sana, setidaknya ia bisa berpamitan. Bellamy lalu pergi meninggalkan Monty. Ankara bersama dua pria datang menghampiri Octavia di ladang untuk menanyakan Ilian. Rupanya mereka mengenali Skyripa yang telah membunuh salah seorang temannya. Ankara lalu meminta kedua pria itu untuk membunuh Octavia. Octavia sudah bilang bahwa ia bukan Skyripa dan ia tidak melawan karena hanya menangkis serangan saja. Namun karena ketiga orang itu berniat membunuh Octavia, akhirnya Octavia pun menunjukkan kemahirannya dan berhasil membantai habis ketiga orang itu dengan cangkulnya. Saat Ilian keluar, ia melihat Octavia yang sedang memukul kepala Ankara dengan paculnya berkali-kali hingga wajahnya berlumuran darah. Ilian melihatnya dengan rasa heran, dan Octavia mengatakan bahwa itulah dirinya yang asli. Terlihat Rowan dan Echo yang sedang mendiskusikan strategi perang. Tiba-tiba, terdapat panggilan pengangkatan komandan baru di menara. Echo memastikan kepada Rowan bahwa Rowan telah melihat apinya hancur. Rowan lalu sadar bahwa ia melihat apa yang ingin mereka lihat.
Echo mengatakan kepada Rowan bahwa komandan baru buruk bagi mereka. Echo meminta izin untuk menghentikan pengangkatan itu setidaknya hingga ia tahu siapa Nablida itu. Rowan mengatakan bahwa ia tahu siapa orang itu. Adegan beralih ke ruang tahta di mana Gaia memimpin pengangkatan komandan baru, yaitu Griff. Awalnya banyak yang heran karena Wanheda bukanlah Nightblood. Gaia lalu menyayat telapak tangan Griff dan menunjukkan bahwa darah Griff memang hitam, membuat semua orang di sana kembali tunduk kepada Griff. Gaia melanjutkan upacaranya dan saat ia hendak memasukkan apinya ke leher Griff, Rowan membongkar kebohongan Griff dengan membawa Abby masuk. Abby menanyakan apa yang Griff lakukan karena api itu bisa membunuh Griff. Rowan lalu meminta Abby untuk menjelaskan bahwa Griff mendapat darah hitamnya meskipun Griff meminta Abby untuk tidak menjelaskannya. Abby tetap menjelaskan di depan semua orang bahwa Griff mendapat darah hitamnya dengan sains. Rowan lalu melanjutkan bahwa jika semua orang bisa diubah menjadi darah hitam, maka darah bukan patokan lagi bagi mereka untuk mempercayai komandan baru. Indra lalu melanjutkan bahwa yang bisa mereka percayai sekarang adalah pedang. Rowan mengusulkan ide lain, yaitu sidang tertutup yang melibatkan perwakilan petarung hebat tiap klan untuk saling bertarung, dan siapapun yang menang akan mendapatkan bunker itu. Indra setuju, disusul oleh klan-klan lain. Jahan dan seluruh orang di Arcadia sudah berangkat menuju bunker. Sebelum pergi, Bellamy bertemu dengan Jasper dan Herbert yang rupanya masih tetap ada keputusan mereka, yaitu tinggal di Arcadia. Herbert sempat menanyakan Monty yang rupanya belum berpamitan dengan mereka sebelum ia kemudian meminta Bellamy untuk menjaga Monty di bunker. Mereka pun berpisah. Rupanya Monty ada di tempat di mana Jasper dan kawanannya berada. Monty tidak berubah pikiran, namun ia di sana berjaga-jaga jika mereka berubah pikiran. Miller dan Jackson akhirnya kembali untuk menjemput Murphy, Emory, dan Raven. Murphy kemudian menjemput Raven yang rupanya tengah membuat baju luar angkasa, sama seperti Jasper dan kawanannya. Raven memilih menyerah. Raven menjelaskan bahwa ia tidak masalah dengan kehilangan kakinya, namun ia tidak bisa jika ia harus kehilangan akalnya dan terancam akan segera mati. Raven juga tidak menyalahkan Murphy yang telah membuatnya lumpuh. Setelah berpelukan, Murphy pun meninggalkan Raven. Sebelum benar-benar meninggalkan Raven, Murphy melihat Raven kembali bekerja, namun seolah tengah berdiskusi dan bekerja bersama seseorang yang tidak ia lihat. Murphy nampaknya tidak peduli dan pergi bersama Emory. Kembali ke Polis di mana Griff tengah menjelaskan kepada Bellamy mengenai perangnya dengan seluruh klan untuk memperebutkan bunker. Saat tengah membicarakan perang itu, terlihat seorang wanita berkuda yang masuk ke Polis. Rupanya dia adalah Octavia yang mengatakan bahwa ia datang untuk berperang. Dan film pun bersambung.